Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Muslihatun Sarifah untuk materi IPS pada kesempatan kali ini. Materi IPS ini adalah materi di kelas 8 untuk semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Dengan judul materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materi yang Ibu sampaikan adalah materi kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu adalah Ibu Muslihatun Sarifah SPD MPD, Guru IPS SMP Negeri 8 Salatiga. Kompetensi inti KI 1. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 3.2. Menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2. Menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Anak-anak yang Ibu banggakan, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dan pengaruh interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan mobilitas sosial masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan pluralitas yang ada di Indonesia. Yang keempat, membedakan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan faktor penyebab timbulnya konflik sosial. Yang keenam, menjelaskan cara menjaga integrasi sosial masyarakat. Baiklah anak-anak, kita akan menuju ke materi tentang mobilitas sosial. Kalian tentu pernah mendengar bukan tentang mobilitas sosial itu? Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah, atau hanya berpindah peran
tanpa mengalami perubahan kedudukan. Tentunya di lingkungan sekitar tempat tinggalmu sering terjadi mobilitas sosial, bukan? Misalnya, ada anggota keluargamu yang awalnya bekerja sebagai karyawan, kemudian beralih pekerjaan menjadi pedagang. Setiap orang bisa mengalami mobilitas sosial. Dalam bab ini kamu akan belajar tentang mobilitas sosial dan pluralitas masyarakat Indonesia. Anak-anak yang Ibu banggakan, kita akan menuju ke materi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Interaksi sosial memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Proses interaksi sosial dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan di masyarakat. Proses interaksi juga dapat menyebabkan timbulnya mobilitas sosial. Tentu saja tidak semua lapisan sosial masyarakat dapat melakukan mobilitas sosial. Pasalnya, di masyarakat kita mengenal lapisan masyarakat tertutup dan terbuka. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Selanjutnya kita akan menuju ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada berpengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dialami dengan derajat sosial yang dimiliki. Secara umum, bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Nah, anak-anak, dari vertikal dan horizontal kemudian berkembang lagi menjadi beberapa bentuk mobilitas sosial, yaitu ada vertikal, ada horizontal, ada lateral, ada struktural. Anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Apa itu tentang bentuk mobilitas vertikal, horizontal, lateral, dan struktural. Yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mudah tidaknya seseorang melakukan mobilitas vertikal dapat ditentukan oleh kekakuan dan keluasan struktur sosial di mana orang itu hidup. Berdasarkan sejarah, tidak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Dalam mobilitas sosial vertikal dapat dibagi lagi menjadi satu, mobilitas vertikal sesuai arahnya, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking.
Contoh social climbing yaitu seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur. Sementara itu, mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking juga mempunyai dua bentuk. Pertama, peralihan individu pada kedudukan yang lebih rendah. Contoh social sinking, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Mobilitas sosial vertikal berdasarkan ruang lingkupnya. Mobilitas sosial ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal intragenerasi dan intergenerasi. Perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Dampak dari mobilitas yang terjadi dirasakan oleh dirinya sendiri saja. Mobilitas sosial vertikal intragenerasi terbagi menjadi dua bentuk umum, yaitu mobilitas sosial vertikal intragenerasi naik dan intragenerasi turun. Contoh mobilitas intragenerasi naik, seorang siswa yang naik kelas. Siswa yang menjadi adik kelasnya akan menaruh hormat pada mereka yang naik kelas. Contoh mobilitas intragenerasi turun, karyawan yang dipecat karena menggelapkan uang. Dampak dipecat dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Itu tadi adalah bentuk mobilitas vertikal. Yang kedua anak-anak adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Mobilitas horizontal biasanya dilakukan seseorang karena alasan perpindahan tempat tinggal, perubahan lingkungan fisik, dan lingkungan pekerjaan atau mutasi. Contohnya, seseorang yang mengalami perubahan pekerjaan dari petani menjadi buruh, dari buruh tani menjadi pedagang. Perubahan jenis pekerjaan banyak dialami masyarakat dari kalangan buruh, kelas ekonomi bawah, dan menengah. Pergantian pekerjaan tersebut tidak mengubah status mereka. Namun bisa saja terjadi kekayaan atau kondisi sosial kesejahteraannya makin membaik. Contoh yang lain yaitu seseorang yang semula bekerja sebagai dosen dari Universitas A, kemudian dia berganti universitas tetapi tetap menjadi dosen. Itu juga salah satu bentuk mobilitas horizontal. Baik, kita akan menuju ke bentuk mobilitas yang ketiga, yaitu lateral. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas geografis. Mobilitas sosial lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok. Dari unit-unit wilayah atau ruang satu
ke unit wilayah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Ada dua jenis mobilitas lateral, yaitu permanen dan tidak permanen. Untuk contoh mobilitas sosial lateral permanen adalah transmigrasi. Sedangkan untuk contoh mobilitas sosial lateral tidak permanen adalah mudik saat hari raya. Sudah paham bukan kalian tentang bentuk mobilitas lateral? Baik, kita akan menuju ke bentuk mobilitas struktural. Mobilitas struktural adalah perpindahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peperangan atau peristiwa lain yang menyebabkan perubahan struktur dan kelompok dalam masyarakat. Contohnya adalah bencana alam yang terjadi membuat warga desa harus mengungsi ke wilayah lainnya dan mengubah status sosial mereka. Nah, anak-anak, untuk mobilitas sosial yang selanjutnya adalah struktural, antar generasi, dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah peralihan status sosial yang terjadi di antara dua generasi atau lebih dalam satu keturunan. Dalam mobilitas ini bisa terjadi gerak naik dan gerak turun atau vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial juga bisa terjadi dalam konteks antar generasi. Bentuknya seperti ketika anak-anak mencapai status yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada leluhurnya. Contohnya adalah seseorang yang bisa menjadi pengusaha pada mulanya lahir dari leluhur yang berprofesi sebagai petani. Untuk mobilitas sosial intragenerasi, contoh mobilitas sosial intragenerasi adalah seorang kakak merupakan seorang sopir, sementara adiknya mampu bersekolah hingga menjadi seorang pengacara. Perbedaan status sosial antara kakak dan adik inilah yang menjadi contoh mobilitas intragenerasi. Baik anak-anak, kita tadi sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kali ini kita akan belajar tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial ada faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Kita akan bahas satu persatu. Faktor pendorong mobilitas sosial struktural. Struktur atau aturan suatu tempat berpengaruh pada mobilitas sosial. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Tidak ada aturan bahwa presiden harus orang kaya atau dari keluarga bangsawan. Faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang sama-sama pandai pun belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Faktor pendorong mobilitas sosial yang selanjutnya yaitu faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi melalui berbagai cara. Faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial melalui berbagai saluran mobilitas. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan primernya. Berikutnya adalah faktor politik. Stabilitas sosial politik yang baik mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Jika kondisi negara aman dan damai, maka para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik dan rakyat juga dapat mencapai apa yang dicita-citakan tanpa hambatan. Misalnya, ada yang ingin mengubah nasibnya melalui pendidikan, maka tidak terhambat karena pemerintah menjamin pendidikan bagi rakyatnya. Faktor yang terakhir adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Anak-anak, kita sudah belajar tentang berbagai faktor pendorong mobilitas sosial. Selanjutnya, Ibu mempunyai beberapa soal yang bisa kalian analisis. Yang pertama, tolong diperhatikan. Dalam berita ini tertulis judul Profil Joko Widodo dari tukang mebel jadi Presiden ke-7 RI. Anak-anak yang Ibu sayangi, menurut kalian faktor pendorong apa saja yang terdapat dalam judul berita ini? Faktor pendorong apa saja yang bisa membuat Joko Widodo dari tukang mebel menjadi seorang presiden? Betul. Faktornya yang pertama adalah struktural. Artinya, Pak Jokowi ini meraih sesuatu dari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan struktural sehingga dia bisa naik menjadi presiden. Artinya di sini
Pak Jokowi secara struktur bisa naik dari orang biasa menjadi presiden. Faktor apa lagi selain faktor struktural? Ya, faktor individu. Pak Jokowi mampu membuktikan bahwa dirinya dari orang biasa menjadi orang yang dikenal oleh masyarakat luas, bahkan oleh penduduk dunia sebagai Presiden ke-7 RI. Kita akan menuju ke kasus berikutnya. Saya bacakan judulnya. Cerita Kalista yang jadi lulusan termuda Fakultas Kedokteran UB di usia 18 tahun. Kira-kira faktor pendorong mobilitas sosial apa yang ada dalam judul berita ini? Ya, betul. Ada faktor individual. Kalista mampu membuktikan bahwa di usia 18 tahun dia menjadi lulusan termuda Fakultas Kedokteran. Selain itu, faktor kemudahan dalam akses pendidikan juga membuat Kalista berhasil menjadi lulusan termuda di usia 18 tahun. Studi kasus berikutnya adalah Khairul Tanjung, si anak singkong jadi konglomerat. Anak-anak, faktor pendorong apakah yang memuat judul berita ini sehingga kita bisa tahu bahwa Khairul Tanjung, si anak singkong jadi konglomerat? Ya, betul. Faktor individual. Kemudian, faktor sosial berperan. Khairul Tanjung bisa mengubah status sosialnya dari anak yang biasa saja dengan sebutan si anak singkong menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, dan tentunya kemudahan dalam akses pendidikan. Studi kasus yang berikutnya adalah gambar yang tampak di sini. Menurut kalian, faktor pendorong mobilitas sosial apakah? Ya, ini adalah faktor politik. Di mana tahun 1998 para mahasiswa berdemonstrasi dan menduduki gedung DPR MPR saat itu. Berikutnya Nana, gambar yang ada di depan kalian, faktor pendorong mobilitas sosial apa yang berperan di situ? Ya, betul. Adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Bagus anak-anak, kalian bisa memecahkan berbagai macam studi kasus yang Ibu berikan. Artinya, pada bab faktor pendorong mobilitas sosial, kalian bisa memahami dan menerapkan dalam menganalisa soal-soal. Berikutnya, Nana, dari faktor pendorong mobilitas sosial, kita akan belajar tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Ada beberapa faktor, di antaranya 1, kemiskinan. Kemiskinan akan sangat mempengaruhi seseorang untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Kemiskinan membatasi seseorang untuk meningkatkan pendidikannya, pekerjaan, dan kesejahteraan.
Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua, faktor penghambat mobilitas sosial adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah untuk orang-orang Eropa. Bahkan pada saat itu, tidak semua anak pribumi bisa mengenyam bangku sekolah. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial yaitu adanya perbedaan suku dan asal daerah. Setiap suku bangsa memiliki struktur budaya sendiri-sendiri yang mengakar kuat dari generasi ke generasi. Struktur budaya tersebut dirasa menjadi jalan hidup yang mendarah daging yang harus dilampaui dan dipakai sebagai cara untuk menyelenggarakan kehidupannya. Adanya perbedaan struktur budaya mengakibatkan orang enggan untuk melakukan mobilitas horizontal. Faktor adanya perbedaan tujuan politik. Organisasi politik di Indonesia identik dengan kelompok-kelompok politik yang menginginkan kekuasaan pada tingkatan tertentu. Setiap partai politik memiliki platform dan karakteristik sendiri-sendiri. Kondisi ini mengakibatkan tiap-tiap partai mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan visi misi tersebut mengakibatkan masing-masing partai politik saling menghambat satu dengan yang lain dan melupakan kepentingan nasional. Faktor yang terakhir yaitu adanya perbedaan ras. Secara rasial, manusia cenderung memiliki dorongan yang sama dalam kepentingan rasnya. Dorongan awal ini akan membuat suatu semangat solidaritas yang sangat kuat untuk membela kepentingan orang-orang yang berada dalam satu ras yang sama. Pandangan inilah yang disebut pandangan rasisme. Dalam kehidupan nyata, perbedaan ras seringkali menghambat adanya mobilitas sosial. Berikutnya, kita akan menuju ke saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial menurut Pitirim A. Sorokin ada 5, bahkan di beberapa pendapat itu ada yang menyebutkan sampai 7. Yaitu yang pertama, angkatan bersenjata. Memungkinkan seorang prajurit akan mendapat kesempatan naik pangkat sehingga memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih besar.
Berikutnya adalah lembaga-lembaga keagamaan dapat mengangkat status sosial seseorang. Maka, makin tinggi tingkat pengetahuan agama seseorang, akan makin tinggi pula statusnya. Contoh, ustadz, pendeta, biksu, dan sebagainya. Yang ketiga, lembaga pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Lembaga pendidikan umumnya merupakan saluran yang nyata dari mobilitas vertikal ke atas. Bahkan dianggap sebagai social elevator yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Organisasi politik memungkinkan seseorang yang menjadi anggota partai politik yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat. Berikutnya adalah organisasi ekonomi dapat meningkatkan status seseorang. Makin besar prestasinya, maka makin tinggi jabatannya. Karena jabatannya tinggi, pendapatannya bertambah. Karena pendapatannya bertambah, kekayaannya pun juga bertambah. Melalui perkawinan akan terjadi mobilitas sosial vertikal naik ataupun turun. Mobilitas naik jika seseorang menikah dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan terpandang. Mobilitas turun jika seseorang menikah dengan orang yang berstatus sosial rendah dan tidak terpandang, bahkan cenderung miskin. Perubahan tempat tinggal berarti perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mobilitas ini sangat mudah terjadi karena hanya dengan berpindah ke tempat lain berarti akan terjadi mobilitas sosial. Contohnya, seseorang yang sekarang tinggal di desa atau kelurahan A, karena sesuatu hal, ia harus pindah ke desa atau kelurahan B. Dengan demikian, ia melakukan perpindahan kedudukan pada level yang sama, tetapi hanya tempatnya saja yang berbeda. Perpindahan tempat tinggal juga dapat mengubah kedudukan sosialnya. Baik anak-anak, itu tadi adalah beberapa saluran mobilitas sosial. Berikutnya, kita akan belajar bersama-sama tentang dampak mobilitas sosial. Ada dua dampak mobilitas sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita akan belajar dampak positif dahulu, yaitu 1. Meningkatkan integrasi sosial. Integrasi sosial berarti proses penyesuaian di antara beberapa unsur yang berbeda di dalam suatu kelompok sehingga menghasilkan pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi dan tujuan. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan berubahnya keadaan sosial, baik dari gaya hidup maupun pola pikirnya. Sebagai contoh, seseorang akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru,
sehingga tercipta integrasi sosial. Dampak positif yang kedua yaitu mempercepat tingkat perubahan sosial. Dengan adanya mobilitas sosial, kehidupan seseorang akan berubah mengikuti status sosialnya. Perubahan sosial dapat menjadi perubahan yang baik apabila diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi kehidupan seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus akan mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta mata pencahariannya. Faktor yang ketiga, mendorong seseorang untuk lebih maju. Dengan melihat orang lain yang berhasil melakukan mobilitas sosial, seseorang akan terdorong untuk lebih maju dengan meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing dengan orang lain. Dampak yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup. Indikator kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah jika dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Dampak positif yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Jika telah mencapai kesejahteraan hidup, maka akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya, membeli kendaraan yang lebih bagus, memakan makanan yang bergizi, dan memilih lembaga pendidikan dengan kualitas yang baik. Itu tadi adalah dampak positif. Kita akan belajar juga tentang dampak negatif, mobilitas sosial. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi bisa menyebabkan perpindahan penduduk, baik dari pedesaan ke perkotaan ataupun sebaliknya. Adanya perbedaan tingkat kehidupan antara kedua daerah tersebut. Hal ini terjadi perbedaan tingkat sosial, ekonomi, dan politik. Dampak negatif yang kedua, munculnya kawasan kumuh atau slum area. Sebagai akibat dari urbanisasi, penduduk desa yang berstatus sebagai urban atau pendatang. Tidak sedikit yang mendirikan pemukiman kumuh sebagai rumah mereka di tempat-tempat yang tidak layak huni, seperti di pinggir rel kereta api, bantaran sungai, di sekitar tempat pembuangan sampah akhir, atau di kolong-kolong jembatan. Dampak negatif yang ketiga, banyaknya pengangguran. Pengangguran muncul sebagai akibat tidak seimbangnya jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sangat sedikit, sedangkan orang yang membutuhkan kerja cukup banyak. Meskipun telah terjadi mobilitas sosial yang bersifat vertikal, tidak akan menjamin seseorang sarjana dapat langsung bekerja sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimilikinya. Berikutnya adalah kemiskinan. Anak-anak, kemiskinan merupakan permasalahan dasar dan menjadi kenyataan pahit dalam masyarakat. Bagi hampir semua orang, kemiskinan dianggap bagian dari proses ekonomi dan teknologi
yang saling mempengaruhi hubungan antar manusia. Kemiskinan merupakan keadaan yang paling buruk dan sangat ditakuti oleh semua orang. Banyak jalan yang mereka tempuh untuk keluar dari kemiskinan. Dampak negatif berikutnya yaitu perilaku kriminal. Bentuk dari kompensasi orang-orang yang telah sibuk mencari pekerjaan, sedangkan lapangan pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan para pencari kerja, atau karena dorongan ekonomi yang sangat mendesak mengakibatkan lahirnya perilaku kriminal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kejahatan diantaranya adalah pengaruh ilmu pengetahuan, sifat serakah manusia, keadaan yang serba kurang, pengangguran, serta gangguan psikologis dari pelaku kejahatan. Faktor yang keenam atau dampak negatif yang keenam yaitu terjadinya konflik. Adanya persaingan yang ketat dalam mobilitas sosial memungkinkan terjadinya sebuah pertentangan di antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hal itu karena sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas, sehingga orang akan memperebutkan satu kedudukan tertentu dan menggunakan kekerasan untuk mendapatkannya. Anak-anak, itu tadi adalah pembahasan kita tentang dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pluralitas di Indonesia. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas Indonesia berarti kemajemukan di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, ditinjau dari etnis atau bahasa, budaya, maupun agama. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku. Setiap suku bangsa mempunyai budaya yang berbeda-beda. Meskipun bentuk kebudayaan daerah berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan budaya akan membentuk keragaman budaya bangsa. Anak-anak yang Ibu sayangi, macam-macam pluralitas yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah wilayah dan alam. Kemudian ada perbedaan iklim, ada letak geografis, ada perbedaan budaya, ada perbedaan agama, ada perbedaan suku bangsa, ada perbedaan pakaian adat. Selanjutnya ada perbedaan rumah adat, ada perbedaan pekerjaan, ada perbedaan tari dan lagu daerah, senjata daerah, bahasa daerah, ada fungsi keragaman budaya, dan juga ada alat musik tradisional. Kita akan bahas satu persatu dari macam-macam pluralitas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah wilayah dan alam. Indonesia merupakan negara kepulauan.
Pulau-pulau yang menjadi tempat tinggal masyarakat Indonesia dihubungkan oleh selat dan laut. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia. Adapun kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi atau alam. Kenampakan alam misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Berikutnya adalah perbedaan iklim. Setiap daerah memiliki iklim berbeda-beda. Iklim di suatu daerah dipengaruhi letak geografis dan topografi daerah tersebut. Iklim berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Sebagai contoh, pola kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tropis berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah subtropis. Berikutnya anak-anak adalah letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu negara atau wilayah di permukaan bumi. Sebagai contoh, Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan dua samudra. Letak strategis ini menyebabkan banyak bangsa asing singgah di kepulauan Indonesia. Akibatnya terjadi proses akulturasi, asimilasi atau amalgamasi sehingga budaya di Indonesia semakin beragam. Perbedaan budaya. Keragaman budaya tercermin dari rumah adat, tarian, baju adat, upacara adat, alat musik dan senjata tradisional. Keragaman budaya tersebut tersebar di berbagai daerah. Menurut sosiolog J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Berikutnya yaitu perbedaan agama. Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan kebudayaan. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita bahas satu persatu. Agama Islam, nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaan, hari besar Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen Protestan. Nama kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya adalah agama Katolik. Nama kitab suci Alkitab, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu. Nama kitab Weda, tempat ibadah Pura. Hari besar ada hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi. Agama Buddha. Nama kitab Tripitaka, tempat ibadah Vihara. Hari besar keagamaan, hari Waisak, hari Asada,
Hari Katinan. Agama Konghucu, nama kitab suci Sishu dan Wujing. Tempat ibadah Litang atau kelenteng. Hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, dan Cap Gomeh. Berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku. Pakaian adat merupakan pakaian khas tiap suku di Indonesia. Biasanya dikenakan pada saat acara-acara tertentu. Sebagai contoh, pakaian adat dikenakan pada perayaan Hari Kemerdekaan, upacara adat, dan perkawinan. Setiap suku bangsa memiliki pakaian adatnya sendiri. Pakaian adat pria dan wanita berbeda baik nama maupun bentuknya. Sebagai contoh, pakaian adat suku Minangkabau untuk pria dinamakan penghulu, sedangkan untuk wanitanya dinamakan bundo kanduang. Serta masih ada perbedaan penamaan lain. Perbedaan rumah adat. Rumah adat setiap suku bangsa di Indonesia beragam bentuknya. Sebagai contoh rumah panggung dan rumah apung. Rumah panggung berfungsi untuk menghindari gangguan binatang buas. Rumah panggung dibangun di sekitar hutan. Adapun rumah apung dibangun di daerah perairan. Beberapa contoh rumah adat di Indonesia yaitu rumah joglo di Jawa, rumah gadang Sumatera Barat, rumah lamin di Kalimantan Timur, dan rumah walewangko di Sulawesi Utara. Perbedaan tari dan lagu daerah. Setiap suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian daerah merupakan kekayaan kebudayaan nasional. Sebagai contoh, tari tortor dari suku Batak, tari pendek dari suku Bali, tari jaipong dari suku Sunda, tari andun dari suku Lebong, dan tari kipas dari suku Buton. Lagu daerah merupakan salah satu keragaman budaya yang harus dilestarikan. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki lagu daerah sendiri. Contohnya lagu Bungong Jumpa dari suku Gayo, Jali-Jali dari Betawi, Pileluyan dari Sunda, Potong Bebek Angsa dari Flores, Angin Mamiri dari suku Toraja, Kalayar dari Bukupai, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman senjata daerah juga banyak kita temui di Indonesia. Nama-nama senjata daerah pun bermacam-macam. Sebagai contoh, ada rencong dari Nangro Aceh Darussalam. Ada karih dari Sumatera Barat. Ada pedang jenawi dari Riau. Ada golok dari DKI Jakarta. Dan ada keris dari Jawa Tengah. Serta masih banyak lagi
senjata daerah di Indonesia. Anak-anak yang Ibu banggakan, bahasa daerah. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas masing-masing. Di antaranya bahasa yang berasal dari satu suku. Menggunakan bahasa daerah yang bahkan bisa bermacam-macam. Di Indonesia terdapat lebih kurang 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduknya. Sementara itu untuk bahasa persatuan tetap bahasa Indonesia. Beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia adalah saluang dari Minangkabau, gambus dari Riau, angklung dari Jawa Barat, bonang dari Jawa Timur, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara, lalo-lado dari Sulawesi Selatan, fu dari Maluku Utara. Nah, berikutnya ada perbedaan pekerjaan. Karena pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain dapat menghasilkan penghasilan yang berbeda pula, maka pada hakikatnya ada pekerjaan yang memerlukan keterampilan ataupun karakteristik khusus. Tetapi ada juga jenis pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan maupun karakteristik khusus. Peran dan fungsi keragaman budaya diantaranya sebagai daya tarik bangsa asing. Kemudian untuk mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi. Saling melengkapi hasil budaya, mendorong inovasi kebudayaan. Itu adalah peran dan fungsi keragaman. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membahas tentang pluralitas yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini adalah 1. Mobilitas sosial selalu terjadi dalam kelompok masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Yang kedua, untuk mendukung keragaman sosial budaya sebagai modal pembangunan nasional, harus tercipta interaksi yang positif dan menjunjung tinggi keberagaman sosial budaya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita juga tidak dapat lepas dari konflik. Karena itulah, hendaknya konflik dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Baik anak-anak hebat yang Ibu banggakan, itu tadi kesimpulan dan materi kita tentang interaksi dan mobilitas sosial. Setelah kita mempelajari tentang tema tadi, Ibu akan memberikan 5 latihan soal yang bisa untuk menguji pemahaman kalian untuk materi berikut ini. Yaitu yang pertama, jelaskan bahwa keragaman budaya di Indonesia adalah akibat letak geografisnya. Yang kedua, apa yang dimaksud toleransi dalam beragama? Yang ketiga, mengapa kita harus tetap bersatu walaupun kita berbeda suku, budaya, dan adat istiadat? Yang keempat, mengapa terdapat perbedaan pekerjaan di dalam masyarakat? Yang kelima, sebutkan 5 nama rumah adat dan daerah asalnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian pada tema kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran.
dan nantikan video pembelajaran dari Ibu selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.